Hai Sobat Kepo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Info Kepo. Kepoin yuk! Sebelum lanjut ke Info Kepo yang mau aku sampaikan, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Hai Sobat Kepo, boleh dong kepo. Yang penting kepoin hal-hal yang bermanfaat atau informasi-informasi terkini supaya kalian semakin update. Intinya, jangan kepoin hidup orang lain ya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kamu, iya kamu, kepoin malam satu suro. Pasti ada di antara Sobat Kepo yang bertanya-tanya mengapa malam satu suro dianggap keramat oleh orang Jawa. Tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 atau tepatnya hari ini. Pada tanggal tersebut dalam kalender Jawa dikenal sebagai malam satu suro yang oleh sebagian masyarakat dilekatkan dengan malam sakral atau keramat. Anggapan kesakralan malam satu suro dalam diteropong melalui representasi beberapa film. Di antaranya film Malam Satu Suro tahun 1988 yang dibintangi oleh legenda film horor Indonesia, Susana. Dalam film tersebut, malam itu digambarkan sebagai saat di mana bermacam setan, jin, dan santet menunjukkan eksistensinya. Selain itu, di beberapa kalangan masyarakat, banyak pula mitos-mitos yang beredar, utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro karena dianggap ora ilok atau pamali. Beberapa kegiatan, misalnya melakukan pernikahan atau membangun rumah, pantang dilakukan oleh sebagian orang Jawa yang mempercayainya. Di beberapa daerah pula bermacam ritual untuk menyambut malam yang disucikan dilakukan. Contohnya, beberapa kalangan masyarakat melakukan padusan, yakni mandi bersama di sungai sebagai cara untuk membersihkan diri dari aura negatif dalam rangka menyambut tahun baru. Selain itu, kegiatan seperti lek-lekan atau tidak tidur semalaman, tudurani, perenungan diri sambil berdoa, tirakatan hingga selamatan dengan menyajikan aneka sesaji juga dilakukan. Tempat-tempat yang dianggap sakral seperti gunung atau makam ataupun petilasan raja-raja juga akan ramai dikunjungi. Terlepas dari tujuan ritual atau anggapan suci maupun angker dari malam satu suro, kegiatan-kegiatan itu memiliki makna spiritual dan merepresentasikan secara jelas sakralnya malam tersebut. Pertanyaan kemudian, bagaimana malam satu suro dianggap sakral? Muhammad Solihin dalam Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa tahun 2010 berpandangan, faktor terpenting yang menyebabkan malam satu suro dianggap sakral adalah budaya keraton. Ia menulis bahwa keraton sering melakukan upacara dan ritual untuk peringatan hari-hari penting tertentu, dan akhirnya terus diwariskan, dilanjutkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks malam satu suro, seperti dicatat dalam Wahyanagiri, dalam Sajen dan Ritual Orang Jawa, tahun 2010, lingkungan Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta sebenarnya memaknainya sebagai malam yang suci atau bulan penuh rahmat. Pada malam tersebut, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membersihkan diri, dengan melawan segala godaan nafsu, dengan menjalankan tirakat dan lelaku atau perenungan diri.
Salah satunya, selamatan khusus selama 1 minggu secara berturut-turut dan tidak boleh berhenti. Sementara Prapto Yuwono, pengajar sastra Jawa di Universitas Indonesia, mencoba menjelaskan mengapa pada akhirnya malam 1 Suro dimaknai secara menakutkan. Menurutnya, ini adalah imbas dari politik, kebudayaan dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Pada kurun tahun 1628 sampai 1629, Mataram mengalami kekalahan dalam penyerbuannya ke Batavia, yang akhirnya membuat Sultan Agung melakukan evaluasi. Setelah penyerbuan itu pula, pasukan Mataram yang menyerang Batavia telah terbagi menjadi berbagai keyakinan, seiring semakin masifnya Islam di tanah Jawa. Kondisi tersebut akhirnya membuat pasukan Mataram menjadi tidak solid. Kemudian, untuk merangkul semua golongan yang terbelah, Sultan Agung menciptakan kalender Jawa Islam dengan pembauran kalender Saka dari Hindu dan kalender Hijriyah dari Islam. Alasan Sultan Agung menciptakan tahun Jawa Islam, menurut Prapto, alasan mengapa Sultan Agung menciptakan tahun Jawa Islam karena ada satu peristiwa sejarah yang membuat dia miris dan sedih. Ia lantas berpikir secara keseluruhan bahwa ada yang salah dalam kebudayaan Jawa. Banyak yang mengaitkan rasa sedih Sultan Agung dengan kekalahan dalam 2 kali penyerbuannya ke Batavia. Akhirnya, ia menciptakan tahun baru yang menggabungkan antara tahun Saka Hindu dengan tahun Islam, dengan harapan bahwa dengan berubahnya konsep akan membuat semua kepedihan itu hilang. Sultan Agung juga mencanangkan pada malam permulaan tahun baru itu untuk prihatin, tidak berbuat sesuka hati, dan tidak boleh berpesta. Masyarakat harus menyepi, tapa, dan memohon kepada Tuhan. Prapto juga mengimbuhkan untuk menghormati leluhur, dan sebagai bentuk evaluasi, pada malam tersebut juga pusaka-pusaka dicuci, dibersihkan seiring dengan kehidupan spiritual yang disucikan kembali. Dari sinilah, menurut pengajar sejarah Jawa UI itu, yang membuat orang Jawa meyakini bahwa malam 1 Suro menjadi malam yang sangat sakral. Dan di situ pula pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib karena pusaka-pusaka dicuci, didoakan, diselamatkan kembali. Lebih lanjut, ia menjelaskan karena malam tersebut merupakan pertemuan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Maka malam tersebut akhirnya ditakuti orang-orang. Bagi sebagian orang, ketakutan itu adalah berupa sanksi-sanksi gaib jika tidak melakukan kebaikan. Sementara bagi sebagian lain, justru kehadiran dunia gaib inilah yang ditakuti. Kepercayaan inilah yang kerap diangkat ke layar lebar dengan menghadirkan kisah-kisah menyeramkan. Tradisi-tradisi itu pun terus berlanjut, dan kesakralan malam 1 Suro diproduksi melalui mitos-mitos, tuturan cerita mulut ke mulut, bahkan tak jarang layar kaca juga menyuburkannya. Demikian info kepo kali ini yang dikutip dari artikel berjudul Mengapa Malam 1 Suro Dianggap Keramat oleh Orang Jawa yang ditulis oleh Ahmad Effendi pada Tirto ID Sosial Budaya. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian menyukai video semacam ini, jangan lupa tinggalkan like-nya di bawah.
Juga share ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan informasi-informasi kepo semacam ini. Jangan lupa juga ya, dukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.